Setelah api memakan 2/3 kota, yang tersisa bukan hanya abu, tapi rahasia. Dan rahasia yang disimpan dalam lipatan kertas bisa membakar ulang dunia dengan cara yang lebih senyap. Aiko menjual kertas di tepi sungai Sumida. Origami warna-warni diikat benang, digantung dari bambu, menari di angin. Ia bukan pengrajin besar, hanya gadis kecil yang hidup dari tangan sendiri, menyeka debu dari kertas, dan berharap musim semi membawa pembeli. Hari itu, Januari 1657, angin datang dari arah utara. Terlalu kencang untuk musim dingin. Api kecil di altar kuil Honmyoji menyentuh tirai kain, lalu tiang kayu, lalu rumah di sebelahnya. Dalam waktu 2 jam, Edo jadi bara. Aiko berlari sambil menggenggam tangan adiknya, Ren. Tapi di tengah jembatan Nihonbashi, genggaman itu lepas. Orang-orang lari sambil membawa kasur, anak, dan arwah nenek moyang. Api menjilat seperti ular. Langit menghitam. Angin mengubah bara jadi peluru. Aiko terlempar ke parit. Ketika ia bangun, seluruh kota telah jadi arang. Sungai menghitam, dan Ren di situ tidak ada. 3 hari ia mencari, melewati rumah yang meleleh, kuil yang tinggal tungku, dan jalan yang tidak lagi tahu kemana mengarah. Ia bertanya pada biksu, penjaga jembatan, bahkan tukang danggo yang wajahnya terbakar setengah. Tak ada yang melihat Ren, tak ada yang ingat gadis kecil dengan origami burung diikat kepala. Di reruntuhan rumah tua di Ueno, ia menemukan satu benda yang utuh, buku lipat kecil. Bukan kitab, bukan sutra, tapi kertas yang dilipat rumit membentuk peta yang tak menyerupai apapun. Di sela lipatan, ada guratan kuas merah, garis-garis seperti rencana. Di ujungnya ada simbol Ronin, pedang patah dengan lingkaran 2 garis. Aiko tak mengerti maksudnya, tapi ia tahu satu hal, ini bukan sekadar seni lipat. Ini kode. Dan di tengah kertas itu ada nama Ren, ditulis kecil seperti catatan kaki yang diselipkan diam-diam. Ia membawa kertas itu ke pembuat lentera di Asakusa, pria tua yang pernah jadi samurai. Pria itu menatap kertas lama, lalu menutup pintu. Ia berkata, "Ini bukan origami biasa. Ini kage orikata, lipatan bayangan. Dulu digunakan untuk menyelundupkan pesan saat perang klan." Aiko bertanya, siapa yang membuatnya? Pria itu berkata pelan, "Orang-orang yang percaya kebakaran ini bukan kecelakaan, bahwa api digunakan untuk menghapus nama dan membuka ruang bagi nama baru." Aiko membawa kertas itu ke 5 tempat berbeda. Di setiap tempat, kertas itu menunjukkan arah. Bukan secara langsung, tapi dengan melipatnya ulang, muncul bentuk baru. Jalan, angka, simbol. Seperti teka-teki yang membimbing langkahnya. Di ujung perjalanan itu, ia menemukan sebuah ruang bawah tanah di balik kuil kekil yang lolos dari api. Di dalamnya, 12 orang pria. Berpakaian petani, tapi cara duduknya seperti samurai. Salah satu mereka memakai ikat kepala milik Ren. Ketika Aiko masuk, mereka berdiri. Pria tertua berkata, "Kami menunggumu. Kode sudah sampai. Maka api berikutnya tak bisa ditunda." Mereka bercerita tentang pejabat istana yang membakar sendiri sebagian kota untuk memindahkan penduduk miskin dan membangun kompleks baru bagi penguasa. Mereka kehilangan keluarga. Mereka buangan, mereka Ronin tanpa tuan. Tapi mereka punya satu hal yang tak bisa dibakar. Ingatan. Ren disekap karena melihat sesuatu yang tak seharusnya. Ia menggambar apa yang ia lihat di balik tirai istana. Peta api, tanggal pembakaran, nama-nama yang akan disalahkan. Anak kecil yang terlalu banyak melihat. Tapi juga anak kecil yang tahu cara melipat rahasia menjadi bentuk yang hanya bisa dibaca oleh orang yang mengerti. Aiko menukar origaminya dengan peta. Ia jadi penghubung. Ia tak bisa bertarung,
tapi bisa menyusup, menjual kertas ke rumah-rumah pejabat, dan menyelipkan pesan. Ia tak terdeteksi, karena siapa peduli pada gadis penjual kertas di kota yang baru dibangun dari abu. Kebijakan rekonstruksi Edo dipercepat, tapi di balik pembangunan ada sabotase. Jembatan yang runtuh semalam, gudang beras yang terbakar tanpa alasan. Pesan dalam lipatan ikan, burung, dan naga muncul di meja-meja para pejabat. Tak ada pengakuan, tapi ada ketakutan. Dan di tengahnya, Aiko dan Ren yang kini bekerja dalam diam. Shogun Tokugawa Ieyatsuna mendengar desas-desus, tapi ia sibuk meredam krisis. Ia tahu jika ia menyentuh tangan-tangan kecil yang bergerak di bawah, kota ini bisa terbakar lagi. Bukan oleh api, tapi oleh nama-nama yang tak bisa dihapus. Maka ia diam, dan kota berjalan di atas dua kaki. Satu resmi, satu di balik lipatan. Tahun-tahun berlalu, Edo tumbuh. Rumah dibangun ulang, sungai dibersihkan. Tapi setiap musim semi, ketika angin kembali dari utara, langit menghitam sebentar. Hujan turun. Tidak deras, tapi cukup untuk mengingatkan bahwa dulu kota ini pernah jadi abu. Dan dalam hujan itu, kadang terlihat origami burung yang melayang tanpa benang.